Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirana Cinta Mentari dengan NIM 2553007. Saya dari Prodi Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian. Jadi teman-teman, di sini saya akan memaparkan materi dari kelompok 16 dengan judul kejelasan, keringkasan, dan kesepadanan kalimat efektif. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Sebenarnya apa sih kalimat efektif itu? Sederhananya, kalimat efektif itu adalah kalimat yang maksudnya langsung sampai ke pembaca atau pendengar tanpa bikin mereka itu bingung. Kalimat efektif ini mampu menyampaikan pesan secara tepat agar komunikasi lancar dan akurat. Jadi intinya, kalimat efektif itu kalimat yang kerja kerasnya benar, pesannya sampai, orang mudah untuk paham, dan tidak ada multitafsir. Nah, yang kedua, kenapa kalimat efektif itu penting? Nah, kita sebagai mahasiswa, kita kan sering tuh buat tugas, proposal, laporan magang, skripsi, dan komunikasi akademik lainnya. Semuanya itu butuh kalimat yang jelas. Itu agar dosen tidak salah paham. Terus efisien biar tulisan tidak muter-muter kayak sinetron 700 episode. Yang ketiga, tepat maknanya. Itu agar tidak bikin pembacanya ini maksudnya apa sih? Nah, dalam konteks kehidupan sehari-hari, kalimat efektif ini juga penting. Nah, bayangkan saja kita ngechat ke teman kita nih. Nanti kamu jemput aku di kampus bawa motor aku ya. Ini ambigu banget. Yang bawa motor siapa? Kamu atau dia? Nah, yang ketiga, syarat utama kalimat efektif. Dalam materi disebutkan ada 3 syarat utama. Yang pertama, sesuai kaidah. Yang kedua, tidak ambigu. Dan yang ketiga itu hemat atau tidak mubazir. Yang pertama, kejelasan atau clarity. Kejelasan itu artinya kalimatnya harus logis, tidak bermakna ganda, dan hubungannya antara jelas dan masuk akal. Nah, contohnya nih, di dalam peraturan itu mengatur tentang jam kerja karyawan. Ini tuh tidak jelas subjeknya siapa. Kalau peraturan itu mengatur tentang jam kerja karyawan, nah, itu sudah jelas. Subjeknya itu peraturan. Nah, ada juga contoh lainnya. Yang pertama, waktu dan tempat kami persilahkan. Nah, masa waktu sama tempat dipersilahkan? Yang logis dong tuh orang. Yang benarnya itu, Bapak Kepala Sekolah kami persilahkan. Dan sering terjadi banget subjek ganda. Yang pertama, pembangunan jembatan itu kami dibantu oleh masyarakat sekitar. Subjeknya ada 2, yaitu pembangunan jembatan itu dan kami. Nah, kita bingung dong. Yang benarnya itu harus pembangunan jembatan itu dibantu oleh masyarakat sekitar. Nah, fokusnya langsung satu. Yang kedua, ada keringkasan atau conciseness. Nah, kalimat efektif itu tidak bertele-tele, hemat kata, tapi maknanya tetap lengkap. Nah, contohnya, karena dia rajin, dia menjadi juara 1. Nah, subjeknya itu dia. Diulang, padahal itu tuh tidak perlu. Yang benarnya itu karena rajin, dia menjadi juara 1. Nah, intinya, buang kata-kata yang tidak perlu. Mahasiswa sudah cukup capek sama tugas, jangan ditambah-tambah capek sama tulisan yang putar-putar.
Yang ketiga ada kesepadanan atau paralelis dan balance. Nah, kesepadanan itu berarti hubungan antara subjek dan predikatnya harus jelas, seimbang, dan tepat. Contohnya, bagi semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Nah, di bagian bagi ini bikin subjeknya jadi hilang. Yang benar itu seharusnya semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Nah, ini tuh subjeknya jelas, predikatnya jelas, dan strukturnya itu seimbang. Yang kelima ada tips umum menyusun kalimat efektif. Nah, walaupun tidak tertulis eksplisit, tapi dari seluruh materi dapat disimpulkan beberapa pola yang penting. Yang pertama, pastikan ada subjek dan predikat. Kalimat yang tidak punya salah satu ini biasanya langsung jadi tidak efektif. Yang kedua, hindari ambigu. Kalau ada dua makna, pilih struktur yang bikin pembaca langsung ngerti tanpa mikir dua kali. Yang ketiga, hindari kata mubazir. Misalnya pada saat ini, itu tuh harusnya saat ini aja. Terus merupakan adalah itu cukup salah satu. Yang penting hemat tapi tidak bikin mengubah maknanya. Yang keempat, gunakan logika. Kalimat harus masuk akal. Kalau tidak logis, walaupun secara tata bahasa benar tapi tidak efektif. Yang keenam, contoh aplikasi dalam kehidupan mahasiswa. Chat dosen. Yang pertama, sore Pak, saya mau bertanya, tugas yang Bapak jelaskan kemarin itu apakah bisa dikumpulkan minggu depan kalau misalnya saya belum selesai? Nah, itu tuh terlalu panjang. Yang benar tuh seharusnya sore Pak, izin bertanya, apakah tugas kemarin boleh dikumpulkan minggu depan? Saya belum selesai mengerjakannya. Nah, ini kan lebih sopan, ringkas, terus jelas. Nah, yang kedua, laporan praktikum. Contohnya nih, larutan tersebut mengalami perubahan warna, yang mana perubahan warna tersebut terjadi karena adanya reaksi. Itu tuh salah. Seharusnya larutan tersebut berubah warna karena terjadi reaksi. Nah, ini lebih efektif, lebih enak untuk dibaca. Yang ketiga, untuk presentasi kelompok. Yang pertama, jadi kelompok kami membahas tentang yang kami bahas, yaitu kalimat efektif. Ini tuh salah. Yang benar tuh seharusnya kelompok kami membahas tentang kalimat efektif. Nah, itu aja sudah cukup. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini itu adalah kalimat efektif adalah satu kesatuan konsep yang berkembang seiring pembakuan bahasa Indonesia agar bisa menjadi jembatan komunikasi yang tidak memiliki hambatan. Nah, kalimat efektif itu bikin komunikasi lebih mudah dipahami. Ada 3 syarat umum. Yang pertama, kejelasan, keringkasan, dan kesepadanan. Terus, dalam dunia kampus, pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari, kemampuan mampu membuat kalimat efektif itu sangat penting. Terus, kita tidak perlu bikin kalimat yang keren-keren atau panjang-panjang yang bikin kejelasan, logis, dan tepat makna. Nah, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.